Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Shadaqallahul Azim. Para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, sebagai bimbingan jalan hidup kita, agar hidup kita tidak salah jalan, agar hidup kita tidak sesat. Maka Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita semua, memberikan bimbingan kepada kita semua, agar dalam menempuh hidup di dunia yang sebentar ini, yang sementara ini, kita benar-benar mendapatkan pencerahan kehidupan, mampu menuju jalan yang benar, mampu menuju jalan yang lurus, yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari khususnya Asma'ul Quran bil Kitab, yaitu nama-nama Al-Quran dengan Al-Kitab, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Ibrahim surah 14 ayat 1 sampai 3 memberikan informasi kepada kita bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, menuju keimanan yang sempurna dengan izin Rabb mereka, dengan izin Allah, menuju jalan yang maha perkasa dan maha terpuji. Dalam beberapa literatur diberikan informasi, yaitu pada ayat ini dimulai dengan Mafatis Suwar, pembuka surah, di mana dalam membaca Mafatis Suwar kembalikan kepada huruf hijaiyah. Di sini ada huruf alif, ada huruf lam, dan ada huruf ro. Alifnya dibaca pendek, lamnya dibaca 6 harakat karena hukumnya adalah mad lazim harfi mukhafaf, kemudian ro-nya dibaca 2 harakat karena termasuk hukum mad tabi harfi, yaitu dibaca alif lam ra. Nah, seperti itu. Nah, ada yang memberikan informasi bahwa alifnya itu Allah, lamnya malaikat Jibril, ro-nya Rasulullah. Itu dalam beberapa literatur, khususnya pendapat sahabat Ibnu Abbas. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur, yaitu kami turunkan kitab suci Al-Quran ilaika kepada engkau wahai Rasul salam. Nah, fungsinya yaitu litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur, untuk mengeluarkan manusia dari gelap gulita, kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dalam ayat ini kalau kita teliti ya, dengan seksama bahasa yang digunakan, yaitu zulumat jama', an-nur adalah mufrad tunggal. Artinya bahwa kegelapan itu banyak sekali macamnya. Ya. Ya. Kegelapan termasuk jenisnya, ya, korupsi, ya, misalkan mabok-mabokan, narkoba, kemudian menipu orang lain, menzalimi orang lain, termasuk jenis-jenis dosa besar. Itu adalah semua zulumat, ya, kegelapan. Sementara kata an-nur adalah mufrad atau tunggal. Kenapa? Karena cahaya yang terang benderang itu hanya satu, yaitu kitab suci Al-Quran. Dalam arti hidup kita ini, kalau kita tidak kembali kepada kitab suci Al-Quran melalui ayat ini, termasuk ayat-ayat sebelumnya di surah Al-Baqarah, ya, itu diberikan informasi bahwa manusia tanpa kitab suci Al-Quran hidupnya di dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Kegelapan dalam kesesatan, kegelapan dalam murka Allah, kegelapan dalam siksa api neraka. Nah, melalui kitab suci Al-Quran ini secara khususia mengeluarkan umat manusia yang menginginkan kehidupan di dunia, ya, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesuksesan, penuh dengan keberuntungan, maka kuncinya adalah kembali kepada kitab suci Al-Quran. Siapapun kita, apapun jabatan kita, bagaimana agar menjadikan Al-Quran menjadi pelajaran utama, pelajaran yang pokok buat kita. Ini informasi daripada surah Ibrahim yang memberikan informasi yang sangat jelas, yang sangat real. Walaupun kadang-kadang memang manusia itu, ya, mudah tergoda dengan bujuk rayu macam-macam, ya, sehingga kadang-kadang lupa menghalalkan segala cara pun agar mencapai cita-citanya, mendapatkan dunia, termasuk mendapatkan pangkat, misalkan ditempuh dengan jalan yang tidak baik pun dilakukannya. Itulah sebuah godaan. Karena secara logika, secara akal sehat, sebenarnya ketika seseorang itu melakukan korupsi misalkan, itu bukan hanya merugikan orang lain, sebenarnya dirinya pun dirugikan. Kenapa? Karena secara otomatis, ya,
Tidak mungkin orang yang korupsi itu hidupnya bahagia. Ya. Tidak mungkin hatinya itu tenang, hatinya itu tentram, tetapi selalu gelisah, selalu was-was. Suatu saat nanti kalau ketahuan bagaimana. Ini yang perlu kita renungkan. Juga merugikan orang banyak. Kenapa? Karena harusnya harta yang dikorupsi itu untuk kebutuhan orang lain. Kenapa dikorupsi? Juga tentunya banyak sekali perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran yang benar, itu adalah dianggap zulumat, ya, dalam gelap gulita yang berlapis-lapis. Nah, melalui kitab suci Al-Quran ini diberikan informasi secara khusus bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan, termasuk dari kejahilian, kekufuran, kemusyrikan, keingkaran. Nah, sedikit demi sedikit melalui kitab suci Al-Quran itu diluruskan bagaimana supaya mempunyai akidah tauhid yang lurus, bagaimana agar kita mempunyai pribadi yang baik, mempunyai akhlakul karimah, mempunyai karakter-karakter yang positif. Termasuk kalau kita melihat kembali sejarah bagaimana para sahabat Rasulullah sebelum masuk Islam dalam keadaan jahiliyah, tetapi dengan bimbingan Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW, melalui kitab suci Al-Quran, dirubah sikap yang jahiliyah tersebut menjadi karakter-karakter yang tangguh, karakter-karakter yang positif, karakter-karakter baik. Nah, itu salah satu contoh generasi pertama baginda Nabi Muhammad SAW. Juga tentunya generasi sekarang di zaman kita, terutama kita, keluarga kita akan mempunyai, ya, karakter-karakter yang positif. Kemudian tauhid, keimanan yang tangguh. Maka kembalilah kita kepada kitab suci Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita jadikan Al-Quran sebagai rujukan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Karena semua permasalahan yang dihadapi oleh manusia, Al-Quran adalah solusinya. Al-Quran memberikan jalan keluarnya. Tentunya juga sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai introspeksi diri kita, jangan sampai kita menyalahkan orang lain, apalagi kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat Maha Pencipta, Maha Pemberi, ya, Maha Pengasih Penyayang. Kita salahkan Allah, kenapa hidupnya gagal mulu misalkan. Seharusnya introspeksi diri kita, karena pada prinsip dasarnya kalau kita taat kepada Allah, ya, taat kepada Rasulullah, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya, insya Allah hidup kita dijamin berkah, penuh kebahagiaan, penuh ketenangan, penuh ketentraman. Ya, memang di dalam sejarah, ya, yang namanya iblis laknatullah, ya, namanya syaitan, itu tidak akan berhenti menggoda manusia untuk menyesatkan manusia, untuk menjadi temannya kelak di neraka jahanam. Nah, kita sebagai orang yang mukmin, yang beriman, yang bertakwa, tentunya jangan sampai kita mengikuti ajakan-ajakan setan, bujuk rayu setan itu. Walaupun kadang-kadang manusia banyak yang tertipu juga, pengetahuan agamanya cukup luas, ya, literasinya juga cukup banyak gitu. Tetapi kenapa suka tergoda? Itu namanya mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti aturan-aturan Allah yang berikan di dalam kitab suci Al-Quran. Seharusnya ego kita lepaskan, emosi kita lepaskan, tetapi kita kembali kepada kitab suci, apa yang disampaikan Al-Quran. Nah, itu yang kita ikuti, sehingga akan terjadi kehidupan yang penuh dengan kemaslahatan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan secara kolektif, bukan hanya personal ketika kita bersama-sama
mengaplikasikan kitab suci Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai kiai mencari kehidupan dengan menjual agama. Na'udzubillah gitu. Kita yakin kalau kita memang ikhlas ya, memberikan pengajaran kepada masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, Allah pun memberikan jaminan kepada kita, hidup kita. Bahkan yang paling urgen itu ketika kita melaksanakan ya, mengajar dengan penuh keikhlasan, itu kita adalah sebagai generasi baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang sangat penting tentunya bagi kita ya, khususnya para alim ulama ya, para kiai, para ustadz ya, berikan pencerahan kepada masyarakat, sampaikan ajaran Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Nah kemudian juga diberikan informasi sebagai nasihat buat kita semua, Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah adalah yang mempunyai apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Semua milik Allah. Termasuk kita masing-masing milik Allah. Kita ini hidup lagi ngontrak ya, sesuai dengan kontraknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mampu ya, mengisi ya kontrak ini dengan Allah? Dengan tentunya kebaikan-kebaikan, dengan ibadah-ibadah yang maksimal, dengan perbuatan-perbuatan amal soleh yang disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya pengakuan saja. Misalkan sekarang Indonesia nih, Kalimantan survei milik si A ya, Papua milik si B ya, di Bogor sekian ratus hektar milik si A. Itu pengakuan saja. Pada hakikatnya semua milik Allah Subhanahu wa taala, karena secara logika, secara real, secara akal sehat, ketika seseorang meninggal dunia, walaupun hartanya banyak, uangnya triliunan, rumahnya mewah banyak sekali misalkan, tetap ketika mati tidak akan dibawa. Kalau kita menggunakan amal sehat, semua milik Allah, semua milik Allah, apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Nah seharusnya manusia itu secara kolektif bersama-sama bagaimana mampu memakmurkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana agar tercipta masyarakat, negeri, bangsa yang aman, damai, kemudian masyarakatnya sejahtera ya, tidak menderita karena kekurangan harta ya, tidak menjerit karena tidak bisa membeli sembako misalkan. Ini semua harus dipikirkan secara kolektif ya. Karena kalau kita melihat khususnya bangsa Indonesia, anugerah yang Allah berikan kepada kita begitu sangat banyak. Artinya ketika dijalankan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keadilan ya, dengan penuh pengayoman, maka insya Allah tentunya akan aman, damai, dan sejahtera. Ini yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana agar ketika kita menghadap Allah diminta pertanggungjawabannya, semua sudah kita laksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya, karena semua adalah milik Allah. Kemudian ayat ini dilanjutkan, wa wailul lil kafirina min adzabin syadid, dan celakalah bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang mengingkari kebenaran Allah, bagi orang-orang yang mengingkari tuntunan-tuntunan Allah, tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW, min adzabin syadid ya, yaitu dengan azab yang sangat hebat, dengan azab yang sangat keras, dengan azab yang sangat dahsyat, bukan hanya di negeri akhirat tetapi di dunia pun Allah berikan azab berupa apa? Berupa hidup yang tidak tenang, berupa hidup penuh dengan kegelisahan. Kemudian ayat lanjutnya memberikan informasi bahwa celakalah orang-orang yang kafir yang akan mendapatkan siksa yang hebat, yaitu alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah, orang yang mencintai kehidupan akhirat dan mengabaikan, yaitu orang yang mencintai dunia mengabaikan kehidupan akhirat. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya wa 'alal akhirah, orang yang mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat.
Kemudian wasuduna an sabilillahi, dan orang yang menghalangi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, menghalangi dakwah Allah Subhanahu wa taala. Juga wajib guna iwaja, dan menginginkan kebengkokan ya dalam kehidupan itu. Bagaimana supaya masyarakatnya jadi rusak misalkan. Masyarakat supaya jadi banyak problem, banyak masalah diciptakan. Itu namanya wajib guna iwaja. Ulaika fi dhalalim ba'id, mereka itulah dalam kesesatan yang sangat jauh. Nah, melalui informasi dari kitab suci Al-Qur'an ini sangat jelas buat kita ya, khususnya pemirsa RTB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Ibrahim surah 14 ayat 1 sampai 3 diberikan informasi yang pertama adalah bahwa Al-Qur'an Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad secara khusus untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan, kehidupan yang tidak menentu, ya, kehidupan yang salah jalan, menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam, kitab suci Al-Quran yang penuh dengan cahaya kebenaran, ya, dengan izin Allah, menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kemudian semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita termasuk orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka akan mendapatkan siksa yang amat berat, bukan hanya di akhirat tetapi di dunia, yaitu hidupnya penuh dengan kegelisahan, stres ya, tidak tenang karena terlalu mencintai kehidupan dunia ya, dan mengabaikan kehidupan akhirat, juga menghalangi ya orang-orang yang berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah, beribadah di jalan Allah, dan menginginkan kehidupan yang bengkok, yang tidak lurus. Mereka termasuk orang-orang yang sesat. Oleh sebab itu, sahabat atau pemirsa RTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Al-Qur'an kembali sebagai pedoman hidup kita, sebagai rujukan langkah-langkah kehidupan kita, sehingga benar-benar kita dalam menempuh hidup ini melalui tuntunan kitab suci Al-Qur'an begitu sangat jelas, baik dalam ruang lingkup keluarga kita, masyarakat kita, bahkan lebih besar lagi yaitu dalam rangka berbangsa dan bernegara. Sehingga dengan memahami ayat ini, kita semua tentunya kembali menyadari bahwa hidup yang sementara ini, yang sebentar ini, kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan, dengan banyak melakukan amal-amal soleh yang dikuatkan dengan tali akidah kita, tauhid kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan bahwa kita setiap hari mengacu kepada surah Fatir yang telah kita bahas, bagaimana agar kita selalu memperbanyak kitab suci Al-Quran, melaksanakan ibadah sholat, kemudian mendermakan sebagian harta yang kita miliki untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian pastikan bahwa kita selalu melaksanakan amal-amal kebaikan dan juga berusaha mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, sehingga menjadi sebuah amal soleh, amal jariah yang akan membantu kita ketika kita masuk kehidupan alam akhirat. Insya Allah tentunya kita dengan memahami ayat ini, kita selalu mendapatkan bimbingan Allah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun hidup di dunia sementara ini penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan, ketentraman secara kolektif tentunya, yang kita inginkan bersama-sama bahagia sebagaimana tercipta dalam masa baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Dan kita berharap di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca, dari Al-Quran yang kita pelajari, kita amalkan, sehingga tatkala kebanyakan manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi menderita, kesulitan, kesusahan, kita mendapatkan naungan Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.